Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya dan juga penonton video ini. Kami dari ITL Trisakti di mata kuliah Etika Bisnis ini, kelompok kami akan memaparkan terkait dengan etika bisnis dari perspektif agama. Oke, kelompok kami terdiri dari Haidar Hilmi, saya sendiri, kemudian ada Mas Yudhistira, ada Mas Fajar Purnama Alam, dan juga Mbak Salsabila Amira. Nah, kita langsung move aja sebelum kita memasuki apa itu etika bisnis dari perspektif agama. Kita harus tahu dulu, apa itu etika bisnis. Bisa kita lihat di sini. Secara etimologi, pengertian etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno etikos yang bermakna timbul dari kekuasaan, yang memiliki makna berkaitan dengan perilaku baik dan buruk, benar dan salah, dan tanggung jawab dari manusia sesuai dengan norma-norma tertentu yang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian bisnis itu apa? Nah, secara etimologi, bisnis adalah keadaan seseorang dan kelompok orang yang melakukan pekerjaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Gitu. Mungkin di sini bisa diterjemahkan atau dipahami secara langsung oleh kita yang memang sudah terjun di dunia pekerjaan. Nah, selanjutnya, apa itu etika bisnis dalam perspektif agama? Secara garis besar dapat disampaikan bahwa etika bisnis dalam perspektif agama berarti kita menerapkan nilai-nilai ajaran agama yang kita yakini sebagai pedoman dalam bekerja atau menjalankan bisnis. Jadi, di Indonesia sendiri kita mengenal ada beberapa agama yang diakui oleh negara, dan masing-masing agama memiliki nilai ajaran yang tentunya baik, dan kita ketika melaksanakan pekerjaan atau berbisnis, kita akan menjalankan nilai-nilai yang kita yakini, sehingga dalam berbisnis itu kita menyasar sesuatu yang lebih besar selain keuntungan. Nah, mungkin kita langsung aja. Yang pertama, kita akan mengambil contoh etika bisnis dalam perspektif agama Islam. Menurut Muhammad Jafar, dalam buku Etika Bisnis menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi, prinsip etika bisnis dalam Islam itu antara lain, yang pertama adalah jujur dalam takaran. Jadi dalam berbisnis itu kita harus jujur. Dalam takaran ini maksudnya bukan hanya bukan hanya benda-benda yang literally bisa ditakar, tapi dalam menjual sesuatu kita harus betul-betul jujur dengan kondisinya. Kemudian yang kedua adalah menjual barang yang baik mutunya. Jadi dari sisi kualitas barang yang kita jual, produk yang kita jual itu adalah barang yang baik. Contohnya hewan ternak. Janganlah kita menjual hewan ternak yang kondisinya sakit atau kondisinya tidak eh, tidak tidak sesuai dengan yang pasar inginkan. Kemudian yang ketiga, tidak perlu menggunakan sumpah. Jadi yang namanya berbisnis itu kan kesepakatan, kepercayaan. Tidak perlu menggunakan sumpah untuk meyakinkan customer bahwa produk kita adalah bla bla bla, contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah longgar dan bermurah hati. Maksudnya adalah dalam berbisnis kita harus fleksibel. Kita tidak bisa berbisnis dengan cara seperti kita mengurus administrasi sangat kaku gitu. Itu akan kurang berkenan bagi pelanggan. Kemudian yang kelima, kita harus bisa membangun hubungan yang baik antar kolega. Jadi kita harus bisa memaintain hubungan kita dengan
partner-partner bisnis kita, dengan pelanggan kita, dengan supplier-supplier kita, supaya terjadi kenyamanan dalam berbisnis. Kemudian yang keenam adalah tertib administrasi. Atau kalau di perusahaan-perusahaan sekarang mungkin kita bisa bilang itu berpedoman dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Kemudian yang ketujuh adalah menetapkan harga dan transparan. Jadi dalam berbisnis itu kita harus bisa memutuskan nilai dari produk yang kita jual. Selain itu, ini juga berhubungan dengan yang pertama, yaitu jujur. Kita juga harus bisa memberikan transparansi kepada pelanggan kita, bagaimana cara bisnis kita bekerja, kemudian produk apa yang kita tawarkan. Nah, itu semuanya harus jelas. Mungkin contohnya itu kalau dari agama Islam. Untuk selanjutnya, ada agama lain, yaitu ada agama Kristen dan Buddha yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Salsa. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Hilmi atas penjelasannya. Saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan etika bisnis dalam perspektif agama Kristen. Untuk kepantasan dan ketidakpantasan dalam berbisnis serta perilaku pelaku bisnis merupakan hal yang harus ditemukan dalam etika bisnis Kristen. Maka prinsip-prinsip Alkitabiah harus diterapkan dalam menjalankan bisnis tersebut. Menurut Larry Burkhardt, ada beberapa dasar dalam melaksanakan bisnis yang bersumber pada Alkitab. Yang pertama itu menjalankan bisnis yang mencerminkan Kristus. Di sini berarti setiap umat Kristiani wajib hidup dalam kejujuran. Setiap pelaku bisnis pasti akan mencari keuntungan. Tidak mungkin ada sebuah bisnis yang berjalan bila tidak ada keuntungan. Tetapi hendaknya keuntungan bukan satu-satunya tujuan dalam praktek bisnis. Sebab bila demikian, seseorang akan berupaya untuk menghalalkan segala cara agar mencapai keuntungan. Yang kedua, ada menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Pengusaha Kristen harus melakukan kegiatan bisnisnya dengan penuh tanggung jawab. Bertanggung jawab di dalam memproduksi, bertanggung jawab di dalam penjualan, bertanggung jawab di dalam mempromosikan, dan bertanggung jawab di dalam pembayaran kewajiban dan hutang atau pinjaman mereka. Tidak boleh ada pengusaha Kristen yang bisa membeli barang tetapi tidak bisa membayarnya, atau kabur begitu saja tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab. Yang ketiga adalah menerapkan nilai kejujuran. Di dalam melakukan usaha atau bisnis, pengusaha Kristen tidak boleh mengikuti cara-cara dunia yang penuh kecurangan, baik di dalam ukuran barang, berat barang, kualitas, harga, maupun di dalam mempromosikannya. Yang keempat adalah memberikan pelayanan yang baik. Kita perlu untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap customer, karena memberikan pelayanan merupakan suatu prinsip atau perspektif bisnis dalam agama Kristen. Selanjutnya, kewajiban terhadap yang dimaksud melakukan kewajiban terhadap karyawan di sini adalah memberikan upah yang baik serta kegiatan atau tanggung jawab terhadap karyawan yang sudah bekerja dengan kita. Selanjutnya adalah menaati peraturan dan melakukan kewajiban. Di sini berarti bahwa pengusaha Kristen harus menaati peraturan-peraturan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau di dalam agama yang tidak melanggar kegiatan dalam berusaha dan melakukan kewajiban-kewajiban seperti contohnya pajak. Selanjutnya adalah melakukan bidang usaha yang baik dan membangun. Di sini berarti bidang usaha yang didirikan oleh pengusaha Kristen dapat memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya boleh, Mas, di next. Masuk ke dalam etika bisnis dalam perspektif agama Buddhis. Menurut etika yang diajarkan oleh Sang Buddha,
Dalam berwirausaha atau bermata pencarian, hendaknya pertama yaitu tidak melanggar Pancasila Buddhis. Ini sudah diatur dalam Pancasila Buddhis dalam melakukan wirausaha, dan yang kedua yaitu tidak menyakiti makhluk lain. Karena di dalam agama Budi sendiri ini hal yang dapat merugikan orang lain dalam membangun usaha itu sangat dilarang. Yang ketiga adalah tidak merugikan makhluk lain. Merugikan makhluk lain atau kompetitor dari bisnis kita itu juga sangat dilarang. Sebisa mungkin pengusaha harus menerapkan kompetisi dalam berusaha dengan cara yang sehat. Seperti itu. Selanjutnya ada perspektif agama Hindu dan Konghucu yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fajar. Oke, akan saya lanjutkan. Kemudian ada etika bisnis dalam perspektif agama Konghucu. Etika dalam istilah agama Konghucu adalah li. Secara sederhana dapat dikatakan sikap atau perilaku sehari-hari terhadap orang lain. Sedangkan bisnis di dalam agama Konghucu disebut dengan rusang. Rusang sendiri berarti tidak melanggar jalan suci, artinya tidak melanggar hukum dan tidak melanggar nilai moral. Orang boleh mendapatkan keuntungan tetapi jangan merugikan pihak lain dan melakukan bisnis yang benar. Adapun etika bisnis dalam agama Konghucu. Yang pertama, menjual barang yang berkualitas dengan harga yang sesuai. Seorang pengusaha harus memiliki etika dalam mengelola usahanya. Ketika menjual barang-barangnya harus barang yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibeli oleh konsumen. Yang kedua, bersaing dengan sehat. Seorang pengusaha dalam menghadapi persaingan haruslah bersaing dengan sehat, jangan melakukan persaingan yang tidak benar. Yang ketiga, tidak melakukan kecurangan. Pengusaha di dalam mengelola bisnisnya harus berlandaskan kebenaran, tidak boleh curang. Contohnya dengan menjual barang yang sudah kadaluarsa dan barang yang sudah rusak. Yang keempat, memperhatikan rambu-rambu kebenaran. Seorang pengusaha di dalam memperoleh keuntungan bisnis harus memperhatikan rambu-rambu kebenaran. Jangan menjual barang yang sudah tidak layak dikonsumsi atau barang-barang yang terlarang. Yang kelima, menjalin keharmonisan dengan karyawan dan konsumen. Kerjasama yang baik antara pengusaha dengan semua karyawan serta konsumen harus terjalin harmonis supaya suasana kerja berjalan dengan lancar. Yang keenam, saling menghargai antar sesama pengusaha. Seorang pengusaha harus saling menghargai pengusaha lainnya karena pengusaha lain juga sama-sama berjuang supaya bisnisnya berjalan dengan lancar, serta sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dalam usahanya. Boleh next. Kemudian yang terakhir ada etika bisnis dalam perspektif agama Hindu. Dalam perspektif Hindu, pelaksanaan bisnis harus dilandaskan pada filsafat Hindu yang disebut Trihita Karana, yaitu ajaran yang mengutamakan keseimbangan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Etika bisnis yang bersumber dari Veda berkaitan erat dengan nilai-nilai yang menjadi semangat dan yang mendorong seseorang untuk bekerja secara etis. Terdapat 3 kelompok ciri-ciri bekerja dengan secara etis yang sangat penting, yaitu yang pertama 5 pengendalian diri, Pancayama Urata. Yang pertama ada tanpa kekerasan atau bisa disebut dengan ahimsa. Yang kedua ada pembelajaran diri atau yang bisa disebut dengan brahmacari. Yang ketiga ada jujur atau biasa disebut dengan satya, tidak korupsi, asteya, tidak menerima suap, aparigaraha. Kemudian ada 4 kebijakan yang luhur, catur pramita. Yang pertama ada cinta kasih, maitri, penuh perhatian terhadap yang menderita, karuna, mengampuni, upeksa, bersimpati terhadap yang berprestasi, mudita. Kemudian yang 3 perbuatan suci, trikaya parisuda, berpikir yang baik, manacika, berkata atau berkomunikasi yang baik, wacika, dan terakhir belaksana yang baik, kayika.
Kesimpulan dari pemaparan kami di sini, pada dasarnya, setiap etika bisnis dalam perspektif agama itu mengajarkan hal yang positif yang berguna untuk menghindarkan perilaku yang tidak bermoral dalam kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, penerapan etika bisnis dalam perspektif agama di dalam kegiatan bisnis menjadi sangat penting. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Hilmi. Ya, terima kasih Mas Fajar, Mbak Salsa atas penjelasannya dari masing-masing agama ya, contoh etika bisnis dari perspektif masing-masing agama. Kesimpulan juga tadi sudah disampaikan Mas Fajar. Kurang lebih itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, yaitu kita sebagai manusia. Dan apabila bermanfaat, kami mohon doanya semoga bisa jadi ibadah untuk kami. Sekali lagi, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.